Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 mata kuliah Hukum Perikatan Jaminan yang beranggotakan oleh Anissa Putri Farhani dan juga Fatimatu Zahro. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, Pemberian, Pendaftaran, dan juga Pencoretan Hak Tanggungan. Langsung saja, untuk surat kuasa membebankan hak tanggungan. Fungsi dan kegunaan dari surat kuasa membebankan hak tanggungan atau SKMHT adalah sebagai alat untuk mengatasi apabila pemberi hak tanggungan tidak dapat hadir di hadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dan surat kuasa tersebut harus diberikan langsung oleh pemberi hak tanggungan. Surat kuasa membebankan hak tanggungan yang dibuat oleh notaris atau pejabat pembuat akta tanah (PPAT) akan ditindaklanjuti dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh penjabat pembuatan akta tanah atau PPAT. Surat kuasa membebankan hak tanggungan memiliki batas waktu berlaku dan wajib untuk segera diikuti pembuatan akta pemberian hak tanggungan atau APHT. Bagi sahnya suatu surat kuasa membebankan hak tanggungan atau SKMHT, selain itu dari harus dibuat dengan akta notaris atau akta pejabat pembuat hak tanah atau PPAT, menurut pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan, harus pula dipenuhi persyaratan surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), yaitu untuk yang pertama, tidak membuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain daripada membebankan hak tanggungan. Untuk yang kedua, tidak memuat kuasa substitusi, dan untuk yang ketiga, mencantumkan secara jelas objek hak tanggungan, jumlah utang, dan nama serta identitas kreditornya. Nama dan identitas debitor apabila debitor bukan memberi hak tanggungan. Next, pemberian, pendaftaran, dan pencoretan hak tanggungan. Tata cara pemberian hak tanggungan. Menurut pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 UU HT, setelah perjanjian hukum pokok diadakan, pemberian hak tanggungan dilakukan secara pembuatan akta pemberian hak tanggungan atau APHT yang dibuat oleh PPAT sesuai dengan peraturan masing-masing undang-undang yang berlaku, khususnya pasal 2 PP nomor 31 tahun 1998 tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah yang menunjuk pejabat pembuat akta tanah sebagai satu-satunya pejabat yang berhak membuat akta pemberian hak tanggungan. Menurut pasal 10 ayat 3 UU HT, tata cara pemberian hak tanggungan atas objek hak tanggungan berupa hak atas tanah yang berasal dari konversi hak lama yang telah memberi syarat untuk didaftarkan, seperti pendaftarannya belum dilakukan. Pemberian hak tanggungan tersebut dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran hak atas tanah yang bersangkutan. Dari penjelasan ayat pasal 10 ayat 3 UU HT, yang dimaksud dengan hak lama adalah hak kepemilikan atas tanah yang menurut hukum adat telah ada tetapi proses administrasinya dalam konversinya belum selesai dilaksanakan. Pada saat mulai berlakunya UU HT, tanah dengan hak lama sebagaimana yang dimaksud di atas masih banyak. Oleh karena itu, pasal 10 ayat 3 UU HT itu bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pemberi hak tanggungan yang hak atas tanahnya masih merupakan hak lama, sebagaimana yang dimaksud itu asalkan pemberi hak tanggungannya dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran hak atas tanah tersebut. Dengan diberikan kemungkinan ini, pemegang hak atas tanah yang belum bersertifikat dapat pula berkesempatan untuk mengajukan permohonan kredit. Di samping itu, pasal 10 ayat 3 UU HT itu dimaksudkan juga untuk mendorong pensertifikatan hak atas tanah pada umumnya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Fatimatu Zahro, silahkan. Tata cara pendaftaran hak tanggungan. Pemberian hak tanggungan menurut pasal 13 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Hak Tanggungan dijelaskan bahwa selamba-lambatnya 7 hari kerja setelah penandatanganan akta pemberian hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2. PPAT wajib mengirimkan akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada kantor pertanahan. Warkah lain yang dimaksud dalam pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Hak Tanggungan ini disebutkan secara terperinci dalam Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, yaitu
Untuk pendaftaran hak tanggungan yang objeknya berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang sudah terdaftar atas nama pemberi hak tanggungan, PPAT yang membuat akta pemberian hak tanggungan wajib selama-lamanya 7 hari kerja setelah penandatanganan akta tersebut menyerahkan kepada kantor pertanahan. Pendaftaran hak tanggungan yang objeknya berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang sudah terdaftar tetapi belum atas nama pemberi hak tanggungan dan diperoleh pemberi hak tanggungan karena peralihan hak melalui pewarisan atau pemindahan hak, PPAT yang membuat akte pemberian hak tanggungan wajib selama-lamanya 7 hari kerja setelah penandatanganan akta tersebut menyerahkan kepada kantor pertanahan. Surat kuasa membebankan hak tanggungan apabila pemberian hak tanggungan dilakukan melalui kuasa dalam hal pendaftaran hak tanggungan yang objeknya berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang sudah terdaftar tetapi belum atas nama pemberi hak tanggungan dan diperoleh oleh pemberi hak tanggungan karena peralihan hak. Pendaftaran peralihan hak yang bersangkutan dilaksanakan lebih dahulu. Pendaftaran hak tanggungan yang objeknya berupa sebagian atau hasil pemecahan atau pemisahan dari hak atas tanah induk yang terdaftar dalam suatu usaha real estate, kawasan industri baru atau perusahaan inti rakyat dan diperoleh pemberi hak tanggungan melalui pemindahan hak. Pejabat pembuat akte tanah yang membuat akte pemberian hak tanggungan wajib selama-lamanya 7 hari kerja setelah penandatanganan akta tersebut menyerahkan kepada kantor pertanahan. Pendaftaran hak tanggungan yang objeknya berupa hak atas tanah yang belum terdaftar, pejabat pembuat akte tanah yang membuat akte pemberian hak tanggungan wajib selama-lamanya 7 hari kerja setelah penandatanganan akte tersebut menyerahkan kepada kantor pertanahan. Dalam hal ini, pendaftaran hak tanggungan yang objeknya berupa hak atas tanah bekas hak milik adat yang belum terdaftar, pendaftaran hak yang bersangkutan dilaksanakan lebih dahulu, baik melalui penegasan konversi maupun melalui pengakuan hak. Tata cara pencoretan hak tanggungan. Menurut pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan, setelah hak tanggungan hapus sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Undang-Undang Hak Tanggungan, kantor pertanahan mencoret catatan hak tanggungan tersebut pada buku tanah, hak atas tanah, dan sertifikatnya. Permohonan pencoretan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan itu oleh pasal 22 ayat 4 Undang-Undang Hak Tanggungan ditentukan harus diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan melampirkan sertifikat hak tanggungan yang telah diberi catatan oleh kreditor bahwa hak tanggungan hapus karena piutang yang dijamin pelunasannya dengan hak tanggungan itu sudah lunas. Selanjutnya pasal 22 ayat 4 Undang-Undang Hak Tanggungan menentukan pula bahwa catatan pada sertifikat hak tanggungan itu dapat diganti dengan pernyataan tertulis dari kreditor bahwa hak tanggungan telah hapus karena piutang yang dijamin pelunasannya dengan hak tanggungan itu telah lunas. Apabila hapusnya hak tanggungan itu karena kreditor melepaskan hak tanggungan yang bersangkutan, pihak yang berkepentingan harus mengusahakan pernyataan tertulis dari kreditor mengenai hapusnya hak tanggungan itu karena kreditor melepaskan hak tanggungan yang bersangkutan. Menurut pasal 22 ayat 5 Undang-Undang Hak Tanggungan, apabila kreditor tidak bersedia memberikan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 4 Undang-Undang Hak Tanggungan itu, pihak yang berkepentingan dapat meminta turut campurnya pengadilan dengan cara mengajukan permohonan perintah pencoretan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat hak tanggungan yang bersangkutan didaftar. Sedangkan apabila permohonan perintah pencoretan timbul dari sengketa yang sedang diperiksa oleh pengadilan negeri lain, menurut pasal 22 ayat 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, permohonan tersebut harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan. Setelah perintah pengadilan negeri yang dimaksud diperoleh oleh pihak yang berkepentingan, permohonan pencoretan catatan hak tanggungan berdasarkan perintah pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang Hak Tanggungan itu diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan melampirkan salinan penetapan atau putusan pengadilan negeri yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam pasal 22 ayat 7 Undang-Undang Hak Tanggungan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 13. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.